Ma'rifatul Zat. Kebanyakan penceramah agama, yakni hanya berani dan wajar membahas mengenai ma'rifatus sifat, asma, dan af'al. Membahas ma'rifatul Zat tidak wajar sembarangan oleh sembarangan orang yang belum atau bukan ahlinya. Ma'rifat atau mengenal itu ada sejumlah tingkatan atau persentase. Seberapa banyak mengenal X, seberapa dalam mengetahui tentang X. Mereka itu apanya si X sehingga tahu banyak mengenai si X. Belajar untuk mengenal sifat-sifat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Belajar untuk mengenal asma Allah. Belajar untuk mengenal af'al Allah. Nah, pelajaran untuk mengenal zat Allah ini yang tergolong awas, hati-hati. Sesuatu itu dikatakan ada, yakni bermacam tipe. Harum itu juga dikatakan ada dan bisa dikenal melalui indera penciuman, tapi tidak bisa dikenal melalui indera peraba maupun indera penglihatan. Nah, lantas Allah itu dikenal melalui apakah? Nah, ini persoalannya. Ada pernyataan, Allah dikenal dengan Allah. Itu pun sekadar kata-kata. Realitanya bagaimana? Itulah perlu ada yang disebut Mesias, Nabi, Rasul, Avatar, Guru yang lebih bijaksana untuk memandu jalan ke arah mengenal X. Dalam pelajaran teologi, agama, ada bab yang membahas persoalan Tuhan itu apakah? Dan tidak kalah pentingnya juga adalah kejujuran si guru tersebut bahwa bagaimana ceritanya beliau itu sendiri mengenal Tuhan. Tuhan atau apapun nama untuk menyebutkan dia itu, yakni sebagai istilah yang bermaksud tertentu. Yang pertama kali membuat nama Tuhan itu siapakah? Fungsi Tuhan itu apakah? Dan sebagainya pembahasan mengenai istilah ketuhanan. Tuhan itu juga dihormati dan dihargai. Tentu kedudukan levelnya yakni di dimensi yang lebih baik. Untuk mencapainya, mendekatinya yakni ke arah yang lebih baik. Timbul juga persoalan yang dimaksud arah yang lebih baik itu bagaimanakah? Berbagai uraian. Singkat cerita bahwa seumpama hal paling sukar itu semudah hal paling mudah. Zat Tuhan itu seperti angin, ataukah seperti api, ataukah seperti matahari, ataukah seperti batu, ataukah seperti pohon, ataukah seperti hewan, ataukah seperti hantu, atau seperti apakah yang lain. Nah, disitulah pentingnya juga bab mengenal sifat. Antara sifat Tuhan yakni terkait bijaksana,
juga keadilan. Apakah angin itu jenis hidup dan bijaksana? Apakah matahari itu mengerti perihal bijaksana? Apakah hewan itu tahu apa yang dimaksud bijaksana? Apakah hantu bisa mencontohkan sikap bijaksana dan sikap keadilan? Jadi, yang mendekati ke arah sifat-sifat unggul, yakni jenis manusia. Manusia dan Tuhan itu dibedakan. Maka hati-hati terkait ketuhanan dalam diri. Menghargai level Tuhan, yakni sebagai zat maha suci, ataupun tidak didikte oleh sesuatu yang lain. Maka ma'rifatul zat hanya sampai di batas mengenal arah Tuhan atau mengenal yang dekat hampir dengan Tuhan. Bukan mengenal di mana Tuhan berada supaya bisa dilihat dan disentuh. Dalam kasus peradaban, orang-orang awam tidak terlalu perlu dipaksa untuk paham pengetahuan ilmu yang rumit rahasia. Sewajarnya diajar untuk patuh pada hukum supaya peradaban tertib dan disiplin. Sebagaimana yang pernah kita bicarakan di kesempatan-kesempatan lain pada ringkasan Ma'rifatullah, yakni mengarah pada dua arah tingkatan, di arah guru dan di arah diri sendiri. Siapakah yang lebih dekat kepada Tuhan? Ya, guru. Kemudian siapa lagi yang dekat kepada Tuhan? Ya, permasing diri sendiri. Yang perlu hati-hati adalah keliru, sembrono menikmati kedekatan diri kepada Tuhan tanpa berusaha supaya diri lebih baik. Mengaku, aku yang hak. Wajar saja jika bermaksud Tuhan untuk diri sendiri. Bukan memaksa orang lain untuk mengakuimu sebagai Tuhan mereka. Wajar juga jika semacam bermaksud ada kebenaran dalam diriku. Ya, dalam diri setiap orang pun ada kebenaran versi permasi. Disitulah fungsi guru. Guru saja pun tidak berakidah bahwa zat Tuhan Maha Esa yakni berada di dalam diri, tetapi membiarkan dia bebas berada di luar konteks. Memang ada bab mengenai penyatuan hamba dan Tuhan, tetapi uraiannya perlu relevan. Allah dan Muhammad itu terpisah, tetapi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Mesia tidak wajar mengaku Tuhan Maha Esa, karena zat Mesia sedang berada di dalam konsep aturan. Tidak wajar jika ada umat yang memanfaatkan beliau. Tetapi wajar jika ada umat yang memanfaatkan beliau sebagai penghubung menuju ke dimensi ketuhanan. Istilah Allah itu ada dalam sejarah karena disebut oleh Muhammad. Muhammad itu ada dalam cerita keilmuan karena diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Hamba dan Tuhan itu satu jika seumpama semuanya tiada. Istilah-istilah itu pun tiada. Hanya ada satu pertanyaan kesadaran yang masih juga berenergi hidup. Siapakah aku yang sedang sadar diri ini? Jawaban juga ada satu kesimpulan. Aku adalah sebagaimana aku yang sedang tahu sadar diri sebegini.
apapun namaku dan apapun istilah tentangku, ya cuma aku yang sedang sebegini rahasiaku saja. Apa yang aku bisa? Aku tahu, bahkan bisa sesuatu semudah berkata secara vibrasi energi. Apapun. Itu apapun, termasuk aku tak bisa apa-apa, melainkan sedang mengapa. Jika ada beberapa macam hal, A dan B pun berbeda, atas dan bawah yakni berbeda. Tetapi di manakah batas atas dan di manakah batas bawah? Nah, ujung-ujungnya itu di suatu perbatasan rahasia di pusat kesadaran. Dan sebagainya uraian. Supaya uraian-uraian yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh yang berkepentingan. Majelis Ilmu, rahasia dalam rahasia.